Hari ini jadi join belum? Enggak, jadi. Oke, mulai aja kita. Oke. Nanti ya. Aba-aba dong. Oke, siap. Mulai. Lihat kamera ya, lihat Ya. kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sekolah-mate. Nungguin ya. Selamat Nungguin datang ya. di Pawang UTBK. Oke Kak, kali ini kita bahas apa sih Kak? Udah jelas nih, kita bahas sejarah sama sosiologi nih. Ya. Tapi sebelum masuk nih kita perkenalan dulu nih. Tak kenal maka tak apa nih, ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang udah kenal saya, tapi nggak apa-apa. Saya perkenalkan diri dulu ya. Kalau saya belum terkenal ya Kak Angga ya, Betul. karena saya jarang masuk kamera ini. Wah, ini selalu di balik layar Ya, nih. saya selalu di belakang layar nih Kak Angga. Oke, dari saya dulu ya. Perkenalkan Sekolah-mate, nama Kakak Angga. Saya sebagai Ambis Teacher dari sejarah. Nah, di sebelah saya, monggo. Oke, saya Kak Febrian, saya Ambis Teacher dari sosiologi gitu ya. Oke, biasanya ini ya mendampingi Kak Denny nih. Ya, kita tim sosiologi ada saya Kak Febrian, biasanya di balik layar sama Kak Denny nih yang biasanya selalu menemani teman-teman nih ketika live class gitu ya. Oke, mungkin Kak Angga sekarang kita bahas apa dulu nih Kak Angga? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini tim dari sekolah di sejarah dan sosiologi. Ada Kak Radit yang di balik layar tuh. Jadi yang di sejarah itu saya sama Kak Radit. Nah, kalau di sosiologi ada Kak Febrian nih. Sama Kak Denny juga yang biasa nemenin kalian gitu. Nah, ini kebanyakan ya Kak Feb ya. Sekolah-mate ini kesulitan di soal sejarah dan sosiologi karena materinya itu terlalu luas katanya gitu ya. Dan sepertinya sih bukan terlalu luas ya. Cuman karena mereka belum menguasai aja persebaran materi. Kalau di sosiologi biasanya gini Kak Angga, mungkin antara satu orang dengan orang lain itu di soal sama kadang-kadang jawabannya bisa beda Kak Angga gitu ya. Dianggap wah nggak jelas nih jawabannya sosiologi nih. Nah sebenarnya nggak gitu tuh gitu ya. Sebenarnya tergantung ada trik and tip nih dalam menjawab soal-soal sosiologi di UTBK Kak Angga. Nanti akan kita bahas ya kali ya. Oke, bersama sejarah nih. Oke. Lengkap nih, kita udah buat banyak nih persebaran soal-soalnya. Kita punya apa aja nih di slide kita, Kak Pep? Apa aja nih? Oke, yang pertama kita sebaran soal nih dari beberapa tahun terakhir di UTBK ya, yang akan kita ulas baik di sosiologi maupun sejarah nih Kak Angga. Ini ya. Kemudian yang kedua akan kita bahas tentang ini ya, apa titik waspada bagi masing-masing bidang studi nih Kak Angga, gitu ya. Oke, selain itu juga akan kita berikan contoh-contoh soal ini ya biar sekolah-mate bisa bisa paham dan punya gambaran nih soal UTBK ke depannya gimana gitu ya. Nah, ini soal-soalnya pun fresh ya Kak Pep, 5 tahun terakhir. Iya, benar. Dari 2016, 17, 18, 19 dan 2021. Karena 2020 nggak ada ya sosumnya Kak Angga ya. Betul, 2020 itu emang unik ya. Hanya TPA, TPS gitu ya. Makanya startnya dari 2016. Ya benar Kak Angga. Oke, mungkin kalau kalian ada pertanyaan seputar soal ya bisa tuh di kolom chat. Ya bisa di kolom chat ya. Nanti juga akan ini ya kita tanya nih kira-kira soal ini kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa nih gitu ya. Oke. Kalau gitu langsung aja ya Kak Pep ya. Ya kita mungkin dari sejarah dulu Kak Angga ya. Dari Kak Angga akan menyampaikan tip and trick dalam menjawab soal-soal sejarah. Oke, silakan Kak Angga. Oke, next slide ya operator. Oke, teman-teman sudah kelihatan belum PPT yang ada di layar ini, yang ada di TV ini? Teman-teman sudah kelihatan belum? Aduh, absen dong dari mana aja gitu. Halo teman-teman. Halo teman-teman nih. Udah kelihatan belum? Wow, ada yang dari Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara nih, mantap. Yang lainnya dari mana nih? Jakarta Selatan, wih, Jaksel abis. Mantap. Wah, Aceh. Dari Aceh, dari Lampung, dari Padang, dari Bandung, jauh-jauh ke sini. Dari Medan juga ada. Depok, tetanggaan nih kita nih, anak Depok. Mantap. Luar biasa. Oke, teman-teman, ini dia nih. Ini kami dan tim udah buat seperti ini gitu ya. Ini khusus untuk sejarah. Jadi untuk sejarah itu
dari sejarah Indonesia sampai sejarah minat. Tentunya di sekolah teman-teman sudah pelajari ini gitu ya. Nah, ini kalau di matematikanya nih diagram Venn namanya nih. Jadi di sejarah juga kita buat nih diagram Venn-nya. Jadi di sejarah Indonesia itu baik IPA dan IPS itu dipelajari teman-teman. Jadi nggak usah bingung, waduh saya bingung nih nyari bukunya di mana. Enggak, di buku pelajaran sekolah teman-teman juga udah ada tentang materi-materi ini gitu ya. Berarti nggak perlu belajar dari zaman purba sampai zaman sekarang ya Kak Angga ya. Kita udah ada gitu ya referensinya gitu ya. Terus sejarah minat, nah itu khusus anak sosum nih belajarnya sejarah minat. Dan tentu ada irisannya nih, irisan antara sejarah Indonesia sama sejarah minat. Ada zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, sama zaman Islam. Jadi kita bisa petakan seperti ini teman-teman untuk persebaran soal-soal UTBK 5 tahun terakhir gitu ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ada sejarah Indonesia sama sejarah minat ya. Jadi teman-teman untuk menghadapi UTBK mungkin tidak perlu ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggak perlu kemudian belajar dari zaman purba sampai zaman sekarang ya. Yang kemudian nggak selesai gitu ya. Karena sejarah terus ini ya. Dari waktu ke waktu terus berkembang ya Kak Angga ya. Betul. Kita buat mind map aja seperti ini. Kita buat diagram Venn seperti ini biar kita lebih mudah dalam belajar. Oke, ini bisa di next operator gitu ya. Jadi soal UTBK itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu emang selalu ada. Nah ini nih kayak ini soal dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Yang W kelihatan nggak? Yang W itu wajib, sejarah wajib, dan yang M itu minat. Nah persebaran soal UTBK untuk kelas 10 itu ada zaman prasejarah atau bisa disebut juga zaman praaksara gitu ya. Itu masuk sejarah wajib dan juga sejarah minat. Terus kemudian zaman Hindu-Buddha masuk sejarah wajib, zaman Islam sejarah wajib, terus kemudian pengantar sejarah dan juga peradaban kuno sejarah minat. Ini kalau kita lihat kebanyakan dari kelas 10, 11 dan kelas 12 ini kita lihat banyaknya sejarah minat gitu ya. Jadi teman-teman harus punya minat gitu ya dalam sejarah intinya. Namanya belajar, namanya masuk UTBK gitu ya. Mau UTBK, masuk PTN, minat dulu gitu ya. Minat paling enggak dalam menghadapi UTBK. Ini adalah persebarannya. Pasti udah dipelajari dong di kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi dibuka-buka lagi bukunya, dibuka-buka lagi PDF-nya tentang persebaran materi ini di UTBK. Nggak jauh-jauh kok dari sini teman-teman, gitu soal-soalnya. Oke, catatan ini ya, buku catatan dari ini ya. Mungkin salah satunya dari live kelasnya Kak Angga ya. Mungkin tentang materi-materi ini bisa dibuka kembali ya. Dan mungkin nanti bisa ditanyakan ketika ada soal tentang materi-materi ini yang mungkin belum paham bisa ditanyakan di kolom chat ya, Sekolahmed ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, next. Nah, ini dia. Ini saya sudah buat dari tahun 2016 sampai 2021. Ingat tidak ada 2020. Kenapa? Karena tidak ada sosum di soal 2020. Jadi langsung 2016 sampai 2021. Kelihatan nggak teman-teman? Aduh, mau tahu dong, kelihatan nggak? Bawahnya nggak kelihatan Kak. Oh, yang berarti ini Kak, yang perang dingin, peristiwa. Yang ini nggak kelihatan ya? Tapi yang atasnya kelihatan nggak? Clear nggak yang lainnya? Oh, udah. Oke, udah jelas. Oke, mantap. Nah, kita lihat nih, dimulai dari pengantar ilmu sejarah. Hampir tiap tahun pengantar ilmu sejarah itu ada, teman-teman. Gitu. Jadi mempelajari apa sih esensi dari ilmu sejarah. Terus kita lihat nih, yang paling banyak keluar mana nih Kak Pep nih? Yang paling banyak kolonialisme. Ini ya. Masa kolonialisme itu yang paling banyak keluar. Dimulai dari VOC, terus kemudian kebijakan-kebijakannya, termasuk perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Makanya hampir setiap soal di UTBK itu ada gitu ya, soal tentang kolonialisme. Bahkan di soal tahun 2016 sempat keluar ya, di kode soal yang saya cari itu ada 3 soal yang menceritakan tentang atau menanyakan soal kolonialisme, guys. Suara siapa itu? Oke. Mungkin ini juga sering keluar ya Kak Angga ya. Yang mungkin masa pemerintahan atau sejarah pemerintahan Indonesia sering keluar ya setiap tahun ya Kak Angga ya. Jadi notabene ini kebanyakan sejarahnya itu sejarah nasional, teman-teman. Lebih dari 60% ya tentang sejarah Indonesia. Kalau kita lihat nih, sisanya baru yang luar kayak peristiwa Mutakhir, terus kemudian ada nasionalisme Asia Afrika,
Terus ada apa lagi tuh? Ada organisasi kerjasama internasional. Iya. Dan ada satu hal yang unik teman-teman. Selama periode 2016 sampai 2021, justru ada satu subbab gitu ya, yang tidak keluar gitu ya. Yaitu tentang apa nih? Mana Perang Dunia 1 dan 2. Perang Dunia 1 dan 2. Ya, nggak pernah muncul ya Perang Dunia 1 sama Perang Dunia kedua ya. Oke, jadi di sejarah Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 dari 2016, trennya itu tidak ada gitu ya. Ada sih, tapi bukan di soal UTBK, teman-teman. Adanya di soal apakah Pep? Kalau bukan UTBK, berarti di soal SIMA atau mungkin soal-soal ini ya, soal-soal ulangan ini ya. mandiri. Oh, ya mandiri Nah, gitu ya. Jadi emang sih nggak ada salahnya belajar yang nggak ada gitu ya. Tapi fokus utama adalah UTBK dulu gitu ya. Soal Perang Dunia 1 dan 2, trennya itu dari 2016 sampai 2021 itu tidak ada gitu ya. Iya, benar. Oke, ini bisa jadi patokan juga ya teman-teman. Ingat UTBK itu kayak lagunya siapa tuh? Krisdayanti. Tahu nggak? Lagunya Krisdayanti dalam menghitung hari gitu ya. Ya, apa yang dimaksud dengan materi sekitar kemerdekaan, Kak? Nah, Ada yang nanya ya? ya itu. Oh, ada yang nanya. Materi sekitar kemerdekaan, wah ini cukup banyak juga ya. Sekitar kemerdekaan itu ada Dua, begitu banyak, cuma 2 sih. sama 2019. Kalau Kak. materi sekitar kemerdekaan itu lebih mengarah kepada peristiwa proklamasi, terus kemudian juga ini saya masukin juga sih di sekitar kemerdekaan itu ada kayak BPUPKI, PPKI itu termasuk materi sekitar proklamasi. Tentunya itu udah dipelajari di kelas berapa tuh? Kelas 10 atau kelas 11 gitu ya. Itu masuknya ke sejarah Indonesia, teman-teman. Berarti dari janji Koiso ya, Kak Angga ya, dari janji Koiso sampai ke ini ya, sidang PPKI yang terakhir ya, Kak Angga ya. Bahkan sampai maklumat pemerintah. Presiden. Oh, pemerintah ya. Ya, maklumat pemerintah gitu, teman-teman ya. Ini nanti bisa di-share ya sama teman-teman, atau kalau mau screenshot dulu silakan teman-teman. Ada yang mau screenshot? Sebelum kita next nih, ada pertanyaan nggak sampai sini nih di persebaran soal-soal ini? Ingat ya, dari 1 sampai 19 itu notabene adalah sejarah lokal gitu ya. Sejarah nasional, sejarah nasional. Beda sejarah lokal sama sejarah nasional. Sejarah Indonesia. Baru sisanya itu ngomongin yang soal luar negeri, kayak peristiwa Mutakhir, organisasi kerjasama internasional, nasionalisme Asia Afrika, teman-teman. Ada link absen nggak? Nantilah. Oh ya. Ngomongin. Nanti baru masuk udah ngomong absen Anda ini. SMP ya ibaratnya. Sudah makan pulang gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa next. Mungkin ada latihan soal gitu ya. Teman-teman, kita pemanasan dulu ya. Kita akan latihan soal untuk soal nomor 1. Nah, ini saya ambil dari soal PKD Sosum tahun 2021 gitu ya. Ada yang bisa jawab? Silakan jawab di kolom chat, teman-teman. Ini ada berapa sih orangnya? 69, ya? Kak. Wow, luar biasa. 69. Silakan, ini soal asli loh, soal asli UTBK tahun 2021. Kode soalnya 625. Wih, ada yang udah jawab tuh. Kenapa jawabnya A tuh, Ajri? Ada yang bisa jelaskan gitu ya. Jadi jangan dijadikan wis wis mantap. Menjawabnya pada sejarah sebagai peristiwa. Oke, ada yang punya jawaban berbeda nggak di nomor 1 ini? Bismillah. Wah, sejarah sebagai ilmu. Berbeda itu baik ternyata ya. Berbeda itu baik, Kak Pep. Cuman nggak apa-apa, salah di sini tuh nggak apa-apa. Asal jangan salah di kehidupan gitu ya. Dan jangan salah pula ketika menjawab soal UTBK yang sebenarnya, Kak Angga gitu ya. Bercanda guys, jangan salah di soal UTBK gitu. Salah di kehidupan. Oke. Ini beda. Wah, mantap. Rizky. Oke, jawabannya adalah silakan operator di eng-eng. Jawabannya adalah tidak keluar. Jawabannya adalah yang A, sejarah sebagai peristiwa. Oke. Yang sudah jawab A itu sudah keren ya. Buat yang belum benar jawabannya insya Allah di UTBK tidak salah gitu ya. Harus benar. Amin. Nah, di sini kita amati dulu Kak Pep nih. Ya. Kebaca nggak soalnya? Jejak-jejak sejarah pada masa lalu. Jejak. Namanya jejak itu kan menimbulkan bekas. Nah, jejak sejarah pada masa lalu itu pasti peristiwa. Kenapa nggak yang B, Kak? Kenapa tidak sebagai kisah?
Kalau ngomongin kisah itu bukan jejak berarti, tapi udah rangkaian gitu ya. Kalau jejak sejarah itu sejarah sebagai peristiwa ya. Contohnya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi itu bisa jadi kisah loh, Kak Pev. Misalnya kalau jadi kisah. Misalnya tadi Kak Pev bilang dimulai dari janji Koiso gitu ya. Janji Koiso, terus kemudian dibentuk BPUPKI, PPKI, terus kemudian bom atom gitu ya, bom atom Hiroshima Nagasaki. Atau bahkan dimulai dari bom atom Hiroshima Nagasaki, kemudian peristiwa Rengas Dengklok sampai proklamasi. Nah, itu yang disebut sebagai kisah. Kalau kisah itu udah masuk ke rangkaian gitu, teman-teman. Kalau sebagai ilmu, Kak, gimana, Kak? Kalau sejarah sebagai ilmu, sejarah itu punya metodologi. Sejarah itu ilmiah gitu ya, bisa dibuktikan secara ilmiah, punya metode-metode yang saintifik gitu ibaratnya. Kalau sejarah sebagai seni, Kak, mungkin biar sekolahmu juga paham ya. Nah, ini nih yang asik nih, sejarah sebagai seni itu ibaratnya tuh kita perlu baper gitu ya dalam sejarah. Alah, baper gitu ya. Maksudnya sejarah sebagai seni itu kita perlu melibatkan emosi gitu ya, emosi, melibatkan perasaan dalam sejarah. Fungsinya sebagai seni itu sejarah biar nggak boring, teman-teman. Karena sejarah sebagai seni itu ada gaya bahasanya juga, Kak Pep, gitu ya. Kita baca buku sejarah itu kan kita terbawa perasaan. Nah, itu sejarah sebagai seni. Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, sejarah sebagai dongeng. Sejarah itu bukan dongeng, teman-teman ya. Sejarah itu cerita nyata, kisah nyata. Kalau dongeng udah pasti nyata belum, teman-teman? Belum tentu ya. Makanya itu yang itu bukan sejarah. Dongeng itu bukan sejarah, tapi cerita dari rakyat. Good job untuk yang sudah menjawab A. Oke. Mungkin sekolah Amit biar tahu, Kak Angga, soal ini klasifikasinya masuk bab apa ya, Kak Angga ya? Oke, luar biasa nih, Kak. Ini ngomongin jejak sejarah ini biasanya di soal nomor 1 nih biasanya nih. Ini soal nomor 1 ini biasanya masuknya di pengantar ilmu sejarah PIS gitu. Pengantar ilmu sejarah ya, biasanya diajarkan di kelas 10 ya biasanya pengantar ya, Kak Angga ya. Dan itu masuknya ke sejarah ini ya, sejarah minat gitu ya. Sejarah minat, teman-teman. Jadi dimulai dari minat dulu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Lanjut lagi, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget di kolom chat ya, guys. Oke. Sekarang soal nomor 2 nih, tentang tanam paksa ya, Kak Angga ya. Tanam yang dipaksa. Ini soal tahun 2016, teman-teman. Kode soal 431. Kita pakai soal-soal yang asli nih. Teman-teman bisa jawab enggak? Kalau bisa time travel, gitu bayangkan teman-teman adalah yang ikut UTBK di tahun 2016. Bisa jawab enggak tuh? Oh, udah ada yang jawab belum nih? Udah, pada jawab E. Wah, luar biasa. Ini cukup gampang ya. Ini bukan termasuk soal yang susah gitu ya, karena di tiap live class, di tiap bahkan di meme-nya ada loh gitu ya. Kalau sering nonton 9gag ini ada loh meme-nya gitu ya, meme soal tanam paksa gitu. Oke, emang jawabannya itu udah pada benar ya. Jawabannya itu yang operator jawabannya adalah yang E, luar biasa. Jawabannya itu E, untuk mengisi kas Belanda. Pada betul semua. Nah, gimana? Belajar sejarah itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Mudah dan menyenangkan, kok jawab bukan? Mudah dan menyenangkan dong. Gitu. Tadi jawab bukan. Pada jawab bukan semua nih, Kak Angga. Bukan. Ini kayaknya yang pada ini ya, pada parno atau pada takut pada sejarah ya, Kak Angga ya kali ya. Iya. Anggap sejarah itu pusing kalau dipelajari gitu ya, Kak Angga. Ini soal beneran loh, emang memusingkan teman-teman gitu ya. Susah dan menyenangkan bukan? Ada yang jawab mudah juga, Kak Angga. Jas merah tuh, betul. Jangan sekali-sekali ngelupain sejarah. Kata-kata Insinyur Soekarno ya. Betul. Dan ini masuknya materi kemana, Kak? Ini masuknya ke materi kolonialisme, teman-teman. Tapi ada yang nanya, Kak Angga, cara terbaiknya hanya tanam paksa atau ada lagi, Kak Angga? Nah, ini Kak Angga. Oke, bagus sekali ya, teman-teman. Tanam paksa itu dicetuskan oleh Johannes van den Bosch pada tahun 1830, teman-teman. Nah, itu ide yang cukup brilian dari Johannes van den Bosch. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Masyarakat Indonesia dari zaman dahulu, hobinya masyarakat Indonesia itu apa, teman-teman? Ciri khas masyarakat Indonesia. Suka tanam menanam atau tanam menanam gak enak banget, agraris lah.
ciri masyarakat Indonesia itu agraris. Suka mancing singkong, makan singkong. Oke, masyarakat Indonesia itu kan agraris. Maka dari itu diperkenalkanlah sistem tanam paksa. Jadi Pandenbos itu memikirkan gimana ya caranya supaya Hindia Belanda bisa menguntungkan negara induk yaitu Belanda. Nah, pemikirannya itu cukup brilian menurut Belanda. Makanya dia tuh dapat gelar kehormatan Kapep gitu ya, si Pandenbos itu. Apa ini Kak? Van de Graaf gitu ya, Van de Graaf, gelar kehormatan dari Belanda. Walaupun buat kita ya orang Indonesia ini orang ini kejam banget gitu ya melakukan tanam paksa. Tapi idenya brilian karena berhasil mengisi kas negara Belanda. Karena kan kalau misalnya dimintain pajak gitu ya, sebelumnya kan pakai sistem pajak tuh, dimintain pajak, dimintain upeti, nggak pada punya duit. Biarpun dipaksa kayak gimana pun, kalau nggak punya duit, gimana dong? Susah. Nah makanya yang paling efektif dari Pandenbos, nah, suruhlah tanam paksa gitu ya. Diperkenalkanlah tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa. Ada yang tahu tanaman apa di tahun itu, di tahun 1830-an, yang sangat laris manis di pasaran Eropa? Kopi, nah apalagi tebu. Clove Apa tuh? Teh, betul. Palawija, tembakau, cengkeh. Apalagi ada kina juga ya, nah luar biasa. Jadi itu zaman dulu tuh kopi, tebu itu atau teh itu tanaman-tanaman istimewa teman-teman. Bukan pala guys. Pala itu maksudnya. Pala itu termasuk jenis rempah-rempah. Itu di masanya VOC kalau pala. Ini tanaman perkebunan nih. Tanaman yang laku di pasaran Eropa. Oke, sudah cukup jelas? Menyenangkan bukan? Bukan. Oh, ini ada Mirza nih Kak, nanya Kak. Kak, tanam paksa menyebabkan tanam paksa karena kas kosong. Nah, yang menyebabkan Belanda kasnya kosong apa nih Kak Angga? Luar biasa nih. Nah. Ini ibaratnya minum air garam nih Mirza ini. Kenapa ada tanam paksa gitu ya? Kenapa kas negara Belanda kosong gitu ya? Nah, jadi kas negara Belanda kosong itu sebelumnya kan ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Yang paling bikin kas Belanda kosong itu adalah Pangeran Diponegoro. Apa hubungannya Pangeran Diponegoro? Karena di tahun 1825 sampai 1830, 1825 sampai 1830 itu habis maghrib ya, Iya. Habis maghrib ya. Nah, 1825 sampai 1830 itu terjadi perang Diponegoro. Namanya perang, yaitu pasti menguras kas, menguras uang gitu ya. Itu salah satunya perang Diponegoro. Ada banyak faktor sih, tapi yang paling utamanya adalah perang Diponegoro. Belum lagi pemisahan Belgia dari Belanda gitu ya. Padahal pada saat itu Belgia merupakan pusat industri dari Belanda. Cuman yang paling menguras banget itu adalah perang Diponegoro, guys. Perang Diponegoro yang 5 menit ya. 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun 1825 sampai 1830 yang sangat menguras kas Belanda gitu. Oke, nah ini pada teman-teman ada beberapa yang benar nih Kak, bahkan ada yang nyebutin perang 32 tahun. Emang ada Kak perang 32 tahun? Betul. Perang 30 tahun itu perang Katolik dan Protestan di Eropa, guys. Oh ya, berarti beda ya Kak Angga sama ini Kak Angga. Oke, nih berarti kalau di Diponegoro nggak perang sama Belanda, masyarakat kita nggak akan kena tanam paksa. Nah, berarti ada berandai-andainya Kak Angga. Ini gimana Kak Angga? Ini terlalu traveling pikirannya gitu ya. Ini terlalu traveling kalau kayak gitu ya. Mau mengubah takdir ternyata kamu ya. Emang udah jalannya seperti itu guys gitu ya. Ya, berarti ini ya Kak Angga, berarti kalau dalam sejarah itu kita nggak boleh mengandai-andaikan ya Kak Angga. Iya, ya? Nggak boleh mengandaikan ya apa yang terjadi, yang itu namanya sejarah gitu ya Kak Angga. Itu yang Angga. dipelajari. Kan nggak ada di soal sejarah. Kalau Indonesia nggak pernah dijajah gimana Kak gitu ya. Boleh sih berandai-andai, cuman itu untuk pengetahuan kita aja gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengandai-andaikan nih kalau kita belajar sejarah ya, bahasa gampangnya. Kalau ini nggak terjadi gimana nih Pak nasibnya gitu ya. Iya. Okay. Boleh asal cuma jadi pengetahuan aja gitu ya. Fokus kita belajar ini guys. Oke. Aku mau nanya itu tadi. Sejarah juga ada imajinasinya. Cuman imajinasi itu kita membayangkan kita di masa lalu loh. Imajinasi di masa peristiwa yang sudah terjadi gitu ya Kak Angga ya maksudnya. Betul gitu. Iya betul. Utang VOC juga sampai lunas loh dari tanam paksa itu gitu.
Oke. Berarti hutang VOC itu juga ini, hutang yang sebelum Van den Bosch itu juga lunas semua Kak Angga berarti. Lunas sih dari ini saya ngambilnya dari buku itu loh. Bacanya dari buku sejarah kelas 11 gitu. Oh, sejarah kelas 11 ya. Itu ada yang diterbitkan di Kemendikbud gitu. Oh, iya mantap. Itu yang sering ikut live class saya pasti sering banget nge-screenshotin gitu ya. Tanam paksa. Ini berarti bukti ya Sekolah Med ya bahwa kita ketika menyampaikan menjawab pertanyaan juga punya dasar ya Kak Angga ya. Nggak asal ngejawab doang atau ya ini ya asal ngomong doang gitu ya, ada dasarnya. Betul sekali. Oke, sudah cukup paham? Mudah bukan? Bukan. Wah, kalau ini kayaknya nggak berani deh. Kalau gitu kita tanam paksa lagi. Coba dimulai dari Anda dulu ya, Abdul. Coba Anda menanam dulu gitu ya. Anda buktikan dulu sendiri gitu ya. Iya. Oke, kita next aja kalau gitu ya. Next Oke, lanjut. Nih saya seperti mengajari pemuda tersesat gitu ya. Padahal ini beda platform ya. Lanjut nomor 3. Oke. Nomor 3. Oke guys. Apa nih? Ini ngomongin perang dingin. Walaupun tadi di persebaran cuma 2 soal ya, Kak Pep. Jawaban kalian apa? Apa nih? Gitu konsepnya. Saya rasa ini banyak yang terjebak ya di nomor 3. Yakin tuh. Oh, B, Padang Jabe nih teman-teman. B. Padang Jabe nih. Wis. Nah, ini dari tadi Kak Pep. Oke, operator silakan jawabannya adalah B, betul ya. Nah, di sini dampak persaingan blok barat dan timur pada masa Perang Dingin. Ingat, pada bidang militer gitu ya. Ini sebenarnya yang C juga itu merupakan pengaruh dari Perang Dingin. Nah, kalau baca soal seperti ini, kalau kita mentang-mentang udah tahu dampak Perang Dingin, perebutan pengaruh pada negara dunia 3. Kalau nggak baca soalnya utuh, khawatir bisa jawab C, teman-teman. Cuman ini kan ada lanjutannya dalam bidang militer. Nah, kalau ngomongin militer, udah pasti ngomongin apa tuh Kak Pep kalau di militer? Ada apa tuh? Tentara ya. Terus kemudian senjata. Kemudian sistem pertahanan. Nah, di situ kalau udah ngomongin pertahanan, militer ya, termasuk tentara ya, terus senjata ya. Spionase bahkan gitu. Nah, itu masuknya ke dalam B ya. Jawabnya langsung gampang, perubahan industri dan teknologi di bidang persenjataan. Simple teman-teman. Jadi sejarah jangan dijadikan momok yang menyeramkan. Ternyata bisa kita ulik-ulik, bisa kita kaji, dan ada gitu ya keywordnya kayak sini, dampak persaingan blok barat dan blok timur di bidang militer. Ya udah, tadi kata Kak Pep bilang yang berkaitan dengan bidang militer itu berarti jawabannya yang B gitu. Beda sama yang di TO. Justru TO itu sengaja dibuat susah ya Kak Pep ya. Iya benar. Kenapa Kak Pep? Karena kalau bisa ini ya, harapan kita kalau bisa menjawab soal TO itu susah, harapannya nanti ketika menjawab soal UTBK bisa lancar, udah paham. Karena kan di sekolah kan lebih ini ya, ditonjolkan lebih ke konsep ya kan. Jadi ketika menghadapi berbagai soal dengan bahasan yang sama itu bisa ngejawab gitu ya. Betul, makanya dikerjain dari soal-soal yang susah dulu. Kalau di TO soal susah aja bisa, gimana UTBK yang gampang nanti? Oke, ini Abdul naik lagi nih Kak. Kenapa Portugis sama Spanyol waktu Perang Dunia 1 dan 2 nggak punya kontribusi? Padahal kalau zaman koloni itu kondisinya udah beda 3 abad ya coy. Perang Dunia 1900, Portugis itu masuk 1500, bahkan 4 abad ya bedanya. Itu kondisi 400 tahun yang lalu tidak bisa dibandingkan ya teman-teman gitu. Ya benar, karena masanya berbeda ya Kak Angga ya. Betul, beda masa gitu ya. Bahkan ada yang jawab Kak Angga, Spanyol sibuk perang sipil. Mantap nih. Gimana? Sabar Kak. Udah sabar gitu ya. Oke, gimana? Mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Oke. Dari tadi kita ngomongin sejarah terus nih. Sekarang kita ke sosio ya. Sekarang gantian ya, kita ngomongin sosiologi. Ini mata pelajaran favorit kalian semua nih ya, sosiologi. Oke, gaskan ya kita ke sosiologi dari 2016-2001. Silakan. Oke guys, sekarang kita ke sosiologi nih guys. Kita lihat ya, sama seperti sejarah tadi, kita analisis, saya sama Kak Denny menganalisis bahwa persebaran soal dari tahun 2016 sampai 2021 ya, artinya 5 tahun terakhir, kita lihat nih dari pengantar sosiologi,
hampir di setiap tahun itu selalu keluar, kecuali di 2019. Pengantar sosiologi tidak pernah muncul ya. Oke, kemudian tindakan sosial cuman sekali, itu ya. Kemudian yang sering muncul lagi hampir setiap tahun itu selalu muncul itu adalah materi sosialisasi, gitu ya. Oke, selain sosialisasi juga yang agak sering muncul itu ya, bahkan soalnya nggak hanya satu doang, itu ada ini ya, penyimpangan sosial atau bahasa sosiologinya devian, gitu ya. Oke, kemudian ada juga tentang penelitian sosial. Nah, penelitian sosial ya Pak, penelitian sosial itu sering muncul nih, ini ya. Setiap tahun, cuman di UTBK yang 2021 kemarin nggak muncul nih. Nah, tetapi perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan ya sama sekolah med ya. Oke, kemudian ada materi stratifikasi nih. Nah, cuman di 2 tahun terakhir dari UTBK Sosum itu memang nggak muncul. Tetapi ini juga perlu menjadi perhatian dari sekolah med nih. Ini ya. Oke, ini ya. Intinya kelompok sosial juga sering muncul. Kemudian ini ya, lembaga juga sering muncul, konflik juga sering muncul. Oke, ini ya, ini beberapa mungkin bisa di screenshot ya. Oke, nanti bisa dilihat. So, ini ya, materi-materi mana yang kira-kira perlu menjadi perhatian ini ya, teman-teman nih. Ini ya, oke. Ada yang jawab nih favorit, tapi soalnya bikin bingung, opsinya bikin terkecoh. Nah, penelitian soal 2020 jangan sampai ada lagi. Amin, berat. Oke, nah, mungkin bisa dilanjut ya. Oke. Amin ringan, amin Oke. berat. Teman, ini ya bisa dilanjut ke slide berikutnya, mungkin operator. Nah, sekarang titik waspada. Nah, oke, dari tadi sebaran soal sudah kita sampaikan ya di titik mungkin prediksi atau yang perlu kita waspadai untuk bidang studi sosiologi di UTBK 2022 ya. Oke, bisa kita lihat. Nah, yang pertama, oke ya, menurut kabar yang beredar, yang namanya UTBK 2022 itu menggunakan soal HOTS, Kak Angga. Ini ya. Apa tuh Kapep? Soal HOTS, jelasin Head dulu dong. order thinking, gitu ya. Nah, atau yang kalau di sosiologi, gitu ya, itu sifatnya gimana sih soal HOTS-nya sosiologi itu? Yaitu menggabungkan 2 konsep sosiologi. Ini ya. Misalnya dalam satu soal, itu ya, itu tingkatan norma itu bisa dihubungkan dengan konsep pengendalian sosial, itu ya. Oke, itu salah satu bentuk soal HOTS-nya sosiologi ya. Nah. Oke, kemudian soal LOTS ini ya. Oke, nah soal LOTS ini berarti intinya soal-soal yang kira-kira mungkin teman-teman kebanyakan bisa menjawab, itu ya. Atau mungkin tingkat soal termudah nih di sosiologi. Nah, itu berarti membahas tentang apa? Salah satu contohnya adalah menerjemahkan konsep sosiologi, gitu ya. Oke, contoh misalnya tentang struktural fungsional. Nah, itu mungkin digambarkan dalam ilustrasi ini masuknya ke perspektif apa, gitu ya. Oke, atau contohnya tentang struktural konflik nih. Nah, gitu ya. Oke, atau tentang interaksionisme simbolik, itu ya. Oke. Gitu. Jadi contoh soal, kemudian ini masuk perspektif apa. Itu adalah soal yang paling mudah di sosiologi. Kalau yang paling susah adalah menggabungkan satu konsep dengan konsep yang lain dalam satu ilustrasi soal sekolah med. Oke. Mungkin lanjut ya, kita ada tip and trick dari cara menjawab soal sosiologi ini teman-teman. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu selalu menanyakan nih dari sekolah med, Kak, kok jawaban kakak itu sama kakak itu beda ya, Kak? Kok opsi jawabannya dari A sampai E itu hampir semuanya sama. Bahkan kalau nggak salah betul semua tuh, Kak. Nah, sekarang kita lihat tip and trick-nya biar jawabnya nggak salah dan tepat ya dalam memilih opsi jawaban. Oke, yang pertama, pahami secara jelas pertanyaan soal. Biasanya di soal sosiologi sekolah med, itu ilustrasinya di atasnya. Nah, yang dibaca itu paling pertama kali oleh sekolah med adalah soalnya. Nah, soalnya apa? Contoh, berdasarkan ilustrasi di atas, mana yang termasuk nih ya, masuk konsep apa? Misalnya sebenarnya masuk konsep stratifikasi. Ya udah. Nah, kemudian setelah membaca soalnya, biasanya dalam sebuah ilustrasi soal itu ada kata kunci yang mengarahkan pada konsep dasar. Nah, gitu ya. Artinya
di sini teman-teman harus memahami konsep dasar sosiologi. Minimal seperti pengendalian itu apa, penyimpangan itu apa, sosialisasi itu apa, nilai dan norma itu apa. Nah, itu teman-teman minimal harus paham gitu ya. Oke. Tuh Kak Pep, mungkin katanya tuh sosiologi jawabannya mirip-mirip, Ya. banyak soal ngejebak juga tuh Ya, katanya. makanya Benar nggak yang- tuh? Ya benar, karena makanya yang pertama kali dibaca adalah pertanyaan soal gitu ya. Baru kemudian ilustrasinya dibaca. Nah, dari ilustrasi itu kita cari kata kuncinya nih. Nah, nanti bisa kita contohkan ya di contoh soal yang akan Kakak sampaikan habis ini gitu ya. Nah, oke. Mengecoh banget kadang kalau jawaban 1 2 3 4 sama sebab akibat. Nah, ini ya. Sebab akibat juga bingung, Kak. Nyambung apa enggaknya. Nah, ini ya. Oke, nanti bisa kita bahas ya. Oke. Tapi ini ya, menurut penglihatan Kakak di UTBK itu kebanyakan soalnya adalah opsi pilihan ganda ya Kak Angga ya, Ya, betul. pilihan ganda. Ini opsi A sampai opsi E gitu ya. Oke. Oke, mungkin bisa kita contoh yang pertama. Oke, SBLC, soal yang bisa lo coba gitu ya. Nah, itu kata-kata dari kita. Saya kira SBLC sebel banget sih gitu ya. Oke. Sebel gitu. Nah, dari soal ini muncul di UTBK atau SBMPTN ya namanya waktu itu ya, yaitu di tahun 2017. Nah, mungkin coba bisa dikerjakan dulu atau ditebak dulu jawabannya apa kira-kira menurut Sekolah Med. Tadi ya, dicari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya yang mana nih? Nah, gitu ya. Udah ada yang jawab tuh Kak. A katanya kata Naswa, A bukan ya gitu. Oh, bukan. Nah, Abdul juga pelajaran kok cuman ngomongin manusia doang, Kak. Hewan juga kan makhluk sosial, Kak. Oh ya, kalau ini ya, Kak. Aduh, kamu bergaulnya sama manusia atau hewan? Karena setahu saya sosiologi, sosius dan logos. Ya. Sosius itu kan pertemanan ya, Ya, benar nggak Kak Pep? pertemanan. Ya, benar. Logos itu ilmu Ilmu pertemanan. pengetahuan. Berarti tergantung kamu temenan sama siapa dong. Waduh. Kalau ini nggak bisa antar hewan. Mantap. Aduh. Wah, masalahnya ini kita nggak memahami nih bahasa hewan nih. Jadi kita tidak dipelajari di sosiologi nih. Betul. Gitu ya. Dan tidak berteman juga dengan hewan ya Kak Pep. Oke, jawabannya apa? Kebanyakan pada jawab B ya. Oke, ada yang jawab C juga itu ya. Nah, jawaban yang benar apa? Perencanaan sosial. Nah, sekarang yang kita cari apa? Kata kunci. Kenapa jawabannya perencanaan sosial atau opsi B? Nah, kita lihat ya. Kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan manfaat sosiologi sebagai, nah kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah pembuatan program-program pengembangan. Berarti artinya apa? Artinya itu sifatnya merencanakan. Kan baru mau ini ya, men-setting ya atau merencanakan ya. Nah, itu namanya perencanaan sosial. Nah, sekarang mungkin teman-teman itu nanya nih, pemecahan masalah sosial itu gimana nih? Nah, kenapa bukan pemecahan masalah sosial? Kalau masalah sosial itu ilustrasinya biasanya ada sebuah masalah di kampung, kemudian sosiolog itu membantu menyelesaikan atau memberikan solusi. Nah, kalau di soal itu ada kata memberikan solusi, itu biasanya arahnya kemana? Arahnya ke pemecahan masalah sosial, gitu ya. Oke, kemudian penelitian sosial. Penelitian sosial itu biasanya kata kunci di soalnya ada kata-kata memberikan atau menyediakan data. Nah, itu arahnya lebih ke penelitian sosial, gitu ya. Kalau pembangunan, biasanya kata kuncinya apa? Ada proses ini ya, persiapan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sama evaluasi. Nah, gitu ya. Pokoknya ada 3 konsep, gitu ya. Perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Itu masuknya ke pembangunan. Oke, gitu ya Sekolah Med ya. Oke.
Semoga bisa dipahami. Oke, ada yang bilang juga planet Bekasi gitu ya. Itu apa? Oke, sekarang soal nomor 2. Waduh, ini ngomong-ngomong Kapep, geng Nero, saya SMP pernah dengar tuh geng Nero gitu ya. Ini kayaknya ada yang regenerasi di sini nih geng Nero. Pernah dengar saya geng Wah, Nero. kalau geng Nero dimasukin karena masuk ke soal SBMPTN 2019 nih, Kak. Waduh, luar biasa nih sampai nasional geng Nero. Ada nggak anggotanya di sini nih? Saya nanti takut dibully loh. Tapi mudah-mudahan enggak ya, enggak ada. Ya benar. Oke, Padan jawab D, itu ya. Jawabannya subkultur menyimpang. Nah, itu ya. Oke, coba kita cek dulu ya. Oke, mungkin sudah banyak yang menjawab. Mungkin bisa dikasih jawabannya, Kak? Kasih jawabannya, kasih paham. Wah, D pada jawab D tuh. Iya. Jawabannya Oke, adalah... jawabannya apa? Ya, betul. Ya, subkultur menyimpang atau biasanya kita istilahkan sebagai sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Nah, kenapa jawabannya itu? Coba kita lihat di soalnya dulu. Setelah masuk dalam geng Nero, perilaku Arom menjadi garang dan sewenang-wenang terhadap siapapun yang ditemuinya. Oke, fenomena-fenomena tersebut merupakan bentuk penyimpangan sosial yang disebabkan oleh... Nah, sekarang untuk menjawab soal ini, berarti teman-teman harus paham konsep dasar dari setiap opsi, gitu ya. Oke, kenapa? Nah, kenapa subkultur menyimpang? Ya, berarti kita harus tahu nih, subkultur menyimpang itu apa? Berarti orang itu nyimpang karena apa? Karena dia berada di masyarakat yang mengembangkan ini ya, kebudayaan yang mungkin berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Bahasa gampangnya gini, masyarakat itu melegalkan sebuah penyimpangan sosial. Mungkin menurut kebanyakan orang itu nyimpang, tapi menurut mereka itu nggak nyimpang, gitu ya. Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya, Arom mungkin sikapnya baik-baik, konformis, taat norma. Tiba-tiba kemudian dia berubah menjadi garang dan sewenang-wenang. Nah, kenapa dia menjadi garang dan sewenang-wenang? Karena dia masuk ke dalam geng Nero. Yang mungkin geng Nero di sini dimaksudkan mengembangkan budaya yang menurut masyarakat pada umumnya itu salah. Tapi menurut orang yang ada di geng Nero itu benar. Oke, gitu ya. Kapep, mau nanya dong, berarti kalau ini bahasa simpelnya itu si Arum itu salah pergaulan, benar ya? Ya, benar. Nah, ini ya. Biasanya ini kalau ini ya, karena ini pilihannya cuma subkultur menyimpang, maka jawabannya subkultur menyimpang. Tapi yang biasanya lebih tepat tuh biasanya kita menyebutnya differential association, pergaulan yang berbeda. Orang menjadi menyimpang karena dia bergaul dengan kelompok yang mengembangkan penyimpangan sosial atau melakukan penyimpangan sosial gitu, Kak Angga. Saya dapat nih poinnya. Berarti kalau temenan sama Siska Kol ketularan kaya gitu ya? Bisa nggak tuh? Wah, kalau itu saya nggak bisa jawab, Kak Angga. Ya. Kalau kaya kan usaha, Kak Angga. Ini ya, kalau orang kaya kan harus berusaha, Kak Angga, melalui proses mobilitas sosial kan. Bukan hanya ini ya, Kak Angga ya. Bukan hanya kalau sama orang kaya kemudian kita disebut kaya, ya nggak bisa, Kak Angga. Ada ibaratnya juga nih, Kapep. Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, nah kita akan ketularan gitu ya harumnya. Pernah dengar nggak istilah itu gitu ya? Ini jangan-jangan bisa nih dengan fenomena ini nih. Ya, bisa. Terus kalau anomi itu apa sih, Kapep gitu ya? Kondisi anomi itu? Oke, anomi itu gini, Kak Angga. Anomi itu berarti situasi tanpa norma, itu ya. Biasanya anomi ini terjadi ketika ada proses perubahan sosial. Nah, ketika ada perubahan sosial, perubahan nilai dan norma kan, misalnya contoh nih ketika masa reformasi ya, Kak Angga. Tahun Masa 98 ya? 98 itu kan berubah ya beberapa aturan ya. Nah, itu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba muncul aturan baru gitu kan, perlu proses. Nah, proses dari aturan yang lama dihapus kemudian belum muncul aturan baru itu dikatakan sebagai anomi, Kak Angga. Oke, maka orang bisa berperilaku seenak jidatnya sendiri, Kak Angga. Oh, makanya bisa chaos gitu tahun ya. 98 itu disebut kondisi anomi ya. Ya, karena ini nggak ada yang bisa dijadikan panutan gitu, Kak Angga. Karena norma lamanya hilang, norma barunya belum ada, Kak Angga gitu. Oke, good. Luar biasa, Kapep. Oke, teman-teman, mungkin ini absennya bisa dimunculkan, teman-teman. Jangan lupa absen ya, guys ya. Tuh, udah di... Nah, bener nih kata Aryan ini,
budaya lama meluntur, budaya baru belum terbentuk, gitu ya. Itu namanya anomi. Luar biasa nih si Aryani, sering baca buku terus ya Aryani. Ya benar. Oke. Benar. Kita Soal gaskan belajar lagi nih ya. Aryani nih. Kita Oke, gaskan mungkin lagi ya. satu lagi ya soalnya ya. Next. Oke, Nah, ini tadi itu jadi momok tuh Kapep bilang, aduh kalau 1, 2, 3, 4 bingung. Nah, ini Oke, coba dikasih paham nih. Nah, dikasih paham. Coba mungkin dijawab dulu sama teman-teman sekolah Med. Apa nih? Ini soalnya tentang menumbuhkan disiplin dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi Oke, sosialisasi. berarti pertanyaannya intinya faktor mempengaruhi sosialisasi itu apa? Kira-kira sosialisasi bakal berhasil ketika apa gitu aja. Oke, dipengaruhi oleh apa? Kata Abdul kalau soal tipe 13. begini pokoknya jawabannya E. Aduh, Oke, kamu... 1, 3, maybe. B. Bismillah, B. Wih, luar biasa. Nih, buat Pakai Filza, singkatan segala. hati-hati nih Filza nih. Kata Abdul nih, harus ada dasar nih. Kamu jangan ikut aliran pemuda tersesat kamu ya. Bahaya ini. Iya. Harus ada dasar gitu ya. Kita beda Oke, platform. siap. Gak pengen jawab E gitu ya. Oke. Ucap juga. Tapi Oke, mayoritas- dan jawabnya apa tadi? B. Kemudian jawabnya E juga. rata-rata 1 dan 3 nih Kapep. Ya, ini ya. Kayaknya tokoh yang di sini yang selalu ini ya, Abdul itu ya. Disebut-sebut ya sama siapa itu namanya? Najwa ya. Kalau di sosiologi disebut apa tuh? Orang yang dominan ya, Kapep? Atau apa ya? Atau Wah, influencer? Mantap. Oke, coba mungkin langsung kita ini ya, kita gas gitu ya. Oke, Keluarkan. jawabannya apa? Jawabannya adalah Iya, 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Nah, coba kita kasih paham nih, itu ya. Kita Kasih paham ke pengikutnya Abdul katanya. Ya, jawab luar E. biasa loh. Duanya nggak salah. Duanya salah nggak sih? Oke, ini ya. Jadi yang namanya sosialisasi itu apa sih? Oke, sosialisasi itu berarti penanaman nilai dan norma, itu ya. Artinya teman-teman bahasa gaulnya dikasih paham nih ya tentang aturan-aturan di masyarakat. Ini ya, di masyarakat. Kemudian kalau teman-teman sekolah awal masuk sekolah pasti biasanya pihak sekolah, biasanya kepala sekolah ya itu ngasih tahu nih aturan-aturan selama kamu sekolah di sini aturannya ini, kamu harus taat. Nah, itu namanya sosialisasi. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi sosialisasi itu berhasil atau enggak. Yang pertama apa? Yang pertama lingkungan sosialisasi. Tempat di mana teman-teman ini ya menerima nilai dan norma. Ini ya bahasa gampangnya, kalau yang ngajarin teman-teman itu adalah orang yang benar-benar taat norma atau menerapkan budaya yang benar sesuai apa yang ada di masyarakat, itu sosialisasinya biasanya berhasil, gitu ya. Tetapi ketika teman-teman mendapatkan sosialisasi atau penanaman nilai norma di tempat yang mungkin masyarakatnya cenderung banyak melakukan penyimpangan sosial, ya otomatis teman-teman akan lama-kelamaan jadi menyimpang juga atau jadi penyimpang juga. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara sosialisasi. Nah, artinya ketika kita yang namanya mengajarin atau menanamkan nilai, berarti kita harus melihat kondisi orangnya dulu gitu ya, karena setiap orang itu nggak sama gitu ya. Oke, contoh misalnya ada orang yang bisa diajarin nilai dan norma dengan cara ini ya represif, dengan cara dipaksa. Pokoknya kamu harus ini ya melakukan ini itu ya, biasanya ini ya pada usia masih anak-anak gitu ya. Tetapi ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa berpikir sendiri, maka sosialisasinya diberikan kebebasan. Cuman kebebasan yang diawasi Kak Angga. Jadi nggak dilepaskan total gitu Kak Angga. Nah, kemudian yang kedua tadi nomor 2 kenapa salah? Kenapa nah, salah tuh? Mengajarkan keterampilan itu adalah tugas dari lembaga pendidikan, gitu ya. Oke, itu tidak ada hubungannya sama disiplin, gitu ya. Itu lebih ke skill Kak Angga, gitu ya. Oke, nah itu sih jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan nih Kapep dari Revani nih. Kalau lingkungan menyimpang tapi kitanya nggak menyimpang, berarti sosialisasinya berhasil apa enggak tuh Kak? Oke, lingkungan menyimpang tapi kitanya nggak menyimpang, berarti sosialisasinya berhasil atau enggak? Oke, itu biasanya ini ya.
Mungkin bisa, mungkin berhasil ya, tergantung dari agen sosialisasinya juga gitu ya. Ketika agen sosialisasinya bisa ngasih contoh yang baik, maka itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan berhasil. Tetapi kalau lingkungannya juga negatif, biasanya agen sosialisasinya juga negatif juga. Agen sosialisasi itu berarti orang yang menanamkan sosialisasi kayak gitu. Atau bahasa gampangnya kondisi keluarga ini ya. Akan berbeda kepribadian orang yang tumbuh dari keluarga yang lengkap, ada ada bapak ibunya dengan keluarga yang broken home. Itu hasil sosialisasinya akan berbeda. Itu juga masuk ke lingkungan sosialisasi gitu Kak Angga. Teman sebaya itu termasuk agen sosialisasi ya, juga ya, bahasa sosiologinya peer group. Nah, peer group itu sosialisasi gitu. Mantap. Terus ada lagi nih. Tapi kok nggak kayak make sense ya Kak. Kadang kita sosialisasinya ke suatu pribadi yang belum matang itu suka gagal. Gimana nih maksudnya nih? Sudut pandang nggak sih gitu? Oke, ini ya. Oke, nah kalau kematangan pribadi itu intinya gini, ini ya. Oke, itu kan mempengaruhi sosialisasi ya. Berarti kan intinya proses sosialisasi itu belum berhasil, belum dimulai gitu ya. Kalau kematangan pribadi itu bicaranya hasil sosialisasi, bukan faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Kalau faktor yang mempengaruhi berarti kenapa sosialisasi itu bisa terjadi gitu ya. Nah, kenapa sosialisasi bisa terjadi berarti logikanya sosialisasinya belum mulai, baru mau mulai gitu ya. Makanya yang namanya sosialisasi membentuk kepribadian yang matang gitu ya. Nah, maka itu nggak masuk, teman-teman. Gitu. Ajib ini ya. Ya. Mantap nih, ini ditambahin juga sama Anissa Aulia Juri. Gitu ya. Kenapa dijadi yang sudut pandang ngejawab yang lain? Oke. Ya, gitu. Udah paham, Bu? Paham kan ya? Udah dikasih paham nih. Oke, gitu ya. Oke. Ini waktunya tinggal, ada lagi nggak nih Pep nih? Atau kita bisa skip gitu ya? Ada titik waspada gitu. Oke, titik waspada. Oh, ini aja nih ya. Oke, teman-teman mau nanya apa gitu aja kira-kira gitu ya. Takutnya ini ya. Oke, takutnya teman-teman mau nanya tapi karena kita munculin soal-soal takutnya teman-teman mau nanya nggak enak gitu ya. Betul. Oke, Kakak tips soal yang sebab akibat dong nyambung apa enggaknya. Oke. Ini contoh soalnya mungkin maaf ya belum ada cuman saya jelasin gitu ya. Jadi sebab akibat itu biasanya ini ya. Oke. Biasanya gini, biasanya dikatakan berhubungan itu ketika pernyataan bawah itu adalah penjelasan dari pernyataan atas gitu ya. Oke, contoh soalnya gini teman-teman. Oke. Misalnya ini ya, apa ya? Oke, misalnya atasnya mengatakan ini ya. Pada masyarakat feodal ini ya, perpindahan status masyarakat itu sulit terjadi. Nah, kenapa sulit terjadi? Sebab di bawahnya karena pada masyarakat feodal dasar status yang dipakai ada ascribed status atau status berdasarkan kelahiran. Nah, itu berarti berhubungan gitu. Intinya di soal sebab akibat itu intinya satu. Pernyataan bawah adalah penjelasan pernyataan atas gitu Kak Angga. Berlaku untuk semua pelajaran ya, sejarah, ekonomi, ya terutama di sosiologi gitu. ya, karena nanya sosiologi gitu ya. Oke, takutnya kalau kita enak gitu ya. Tapi di sejarah juga gitu ya, Kak, nggak jauh beda. Misalnya pernyataan atas ngomongin apa, bawahnya itu penjelasan gitu ya. Nah, kalau bawahnya berupa penjelasan, berarti itu udah pasti jawabannya A. Benar kata Najwa. Kalau atas definisi, bawahnya penerapan gitu. Nah, benar itu kayak gitu. Jadi bawah itu adalah alasan kenapa pernyataan atas muncul. Nah, itu namanya sebab akibat berhubungan kayak itu. Oke, gitu ya. Oke. Ya, ini benar kata Najwa, benar nih, benar. Ya, luar biasa. Najwa itu. Najwa sama Nuriski paham. Nah, paham gitu ya. Oke, mungkin mau nanya lagi silakan atau penjelasan yang tadi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kita juga. Di UTBK kemungkinan keluar soal sebab. Oke, ada nggak kalau sebab akibat, ini ya, saya nggak mau ya kalau di TO sekolah itu kita munculkan ya untuk menjaga-jaga ketika soal sebab akibat itu ada. Antisipasi aja gitu ya. Antisipasi. Kalau ngejawab ada atau enggaknya ya kita nggak berani ya karena kita cuma memprediksikan aja gitu ya. Kita bukan panitia UTBK juga. Oke, kalau soal nah ini penjelasan dari Raditya Ilham ya, Kak Radit.
Kalau soal sebab akibat, nah dari Raditya Ilham ya. Oke. Oh, Sebab bukan Kak akibat. Radit, sorry, ini orang lain ternyata ya. Nah, kalau soal sebab akibat sebenarnya yang atas itu dampak, yang bawah itu penyebab. Nah, benar ya kata Raditya Ilham, itu ya. Ternyata bukan Kak Radit sejarah ya, orang lain ternyata. Kak, kalau podcast gini ada rekamannya enggak? Ini lagi di record nih. Nah, ini baru direkam. Nanti teman-teman bisa ini ya minta di Kakak Min atau ini ya satpam sekolah gitu ya. Oke, apa ada lagi nggak nih yang masih Dampak, penasaran? penyebab sama definisi, benar. Dampak, penyebab sama definisi contoh gitu, Kak. Oh ya benar ya, kata Najwa benar. Oke, ada lagi nggak nih? Ini mumpung kita masih punya waktu 2 menit. Ya, gitu 2 menit nih. Mungkin ini Kak Angga, diingetin teman-teman buat absen. Nah, ini ya. Oh ya, absen. Ya, Jangan yuk lupa. jadiin premium. Nah, ini ya. Tuh. Oke, teman-teman kalau mungkin pengen mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi, mungkin sama Kak Angga, sama Kak Radit kalau di sejarah ya, sama saya Kak Febrian ataupun Kak Denny di sosiologi, mungkin bisa bergabung di ini premium itu ya. Silakan di-scan aja gitu ya Kak Angga ya. Waduh, ini sepertinya ada pelanggaran nih. Sosio tuh gampang-gampang susah, kalau sejarah susah. Benar nggak tuh? Wah, ya Waduh. kalau saya ditanya ya mungkin sosiologi ini ya Kak. Ini ya. Kalau sejarah ya mungkin Kak Angga yang jawab ya. Mirjani, esko gitu ya. Asal minat bacanya itu dan penasarannya itu harus tinggi. Harus kepo dong gitu ya. Kalian scroll Instagram aja orang lain itu Twitter sampai bawah gitu ya. Iya. Berarti sejarah juga bacanya harus di-scroll terus gitu ya. Jangan males baca gitu ya. Oke, tapi Nabila nanya ini ke Kak, nanti lebih pas intinya pas UTBK diberikan banyak contohnya atau teorinya, Kak. Oh, ini kalau sosiologi itu biasanya lebih ke aplikasi teori. Aplikasi teori artinya saya tadi kan bilang teman-teman harus memahami konsep dasar ya baik penyimpangan sosial, pengendalian sosial, tindakan sosial, bahkan fakta sosial. Menurut saya, teman-teman jangan terpaku ini ya, mobilitas sosial menurut Robert MZ Lawang misalnya, itu nggak usah terpaku sama itu, tapi terpakunya mobilitas sosial apa? Perpindahan status individu. Nah, gitu aja, udah. Nah, gitu ya. Jadi jangan terpaku sama tokoh. Kalau terpaku sama tokoh atau pengertian menurut seseorang, teman-teman akan susah menjawab soal sosiologi, gitu ya. Waduh. Oke. Ini saya jadi GR nih. Suka banget UTBK, sejarah karena Kak Angga. UTBK bawa Kak Angga wis. Suka banget sejarah Masanya karena Kak Angga. Angga Gitu ya. mengantuknya Masya Allah. Oke, masukin kantong. Sejarah ribet tapi wah ini ya, untung gurunya Kak Angga nih, jadi lebih gampang memahaminya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, ini ya mungkin karena kita terbatas oleh waktu ya Kak Angga ya. Betul. Oke, mungkin cukup sekian. Nah, doa kami dari saya dan Kak Angga semoga teman-teman lolos nih. Lolos PTN yang kalian impikan. Amin paling serius enggak nih? Ya. Amin paling serius enggak nih? Lolos UTBK. Amin dong. Apalagi ini bulan puasa. Bulan Ramadan nih Pas biasanya banget, doa-doa itu banyak dikabulkan nih. Nah, gitu ya. Sama yang di atas ya. Sama yang maha kuasa gitu. Iya, Di atas. Ya, di atas kan ini Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita yang umat muslim. Dia bukan Doa pas makbul. Oke. Yang penting lolos PTN dan follow terus sekolah ya, berjuang terus. Iya, iya. No pain without gain. Oke, Skolamet. Jangan lupa absen dari kita. Cukup sekian aja Ya. Kak Pep. Oke. Mohon maaf juga kalau kita ada salah-salah kata dan thank you Skolamet. Ikuti terus acara dari kami ya. Kami Oke. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Semangat. Dadah. Ah. Tadi udah ya, Mas. Oke, udah. Mantap. Untung pasangannya aku ya tadi ya, saudara. Pak Febrian terlalu jujur. Oh, yang tadi ya. Kalau digini mah nggak usah terlalu jujur. Seolah-olah ini peserta aja. Oh, iya, tadi. Iya, Radit. Oh, bukan anu lagi ini jadi karena akan sejarah. Aku terpaksa kelas nolak. Sorry ya, Dit ya. Ketahuan deh.